Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa memulai ngaji pada permulaan bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini menjadi amal kita dan menjadi lebih baik. Al-Fatihah. Oke. Langsung melanjutkan materi selanjutnya adalah saya share di sini. Nah ini, tidak boleh mencampurkan orang yang sehat dengan orang yang sakit atau sesuatu yang bisa membuat sakit dicampurkan kepada sesuatu yang masih seseorang yang sehat ini. Jadi ini adalah bagaimana kita sekarang ini melakukan physical distancing. Jadi selain berdoa, selain usaha-usaha yang kemarin maksudnya, itu juga ada usaha seperti ini, yaitu physical distancing. Ada hadisnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Al-akhdulan iku ngalap bil asbabi kelan dua sebab adzahirati kang pertela fil himayati dalam ngrekso. Wa tawakkuli lan ngrekso lan tawakal alallahi, tawakal niku pasrah alallahi yang atas Gusti Allah taala. Allazi rupane zat jati kang iku ing dalem kekuasaane allazi kullu syai'in utawi suci-wici. Jadi mengambil sebab-sebab zahir untuk menjaga agar kita itu tidak terkena penyakit. Disertai dengan tawakal. Jadi tidak tawakal tok wis pokoknya seperti ini wis urusan Gusti Allah, kena loro ya urusan Gusti Allah, tidak bisa. Harus ada usahanya, asbab zahirnya itu ada. Ya. Kanjeng Nabi saja yang minal mutawakkilin dawuhnya seperti ini. An Abi Hurairah dan ceritakan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dawuh sapa Abi Hurairah ing dawuh qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing dawuh la yuradu mumridun ala musihin. Ini ya, dalil physical distancing. La yuradu ora kena den tekaaken apa mumridun perkara utawa wong kang lara utawa kang nyebabaken lara ala musihin ing atase wong kang sehat. Jadi orang yang sehat tidak bisa dicampurkan dengan orang yang sakit. Pegang ini, bagus ini. La yuradu mumridun ala musihin. Jadi tidak bisa dicampur. Seperti kita sekarang ini menjaga jarak, ya. Ini ada ini. Makanya ini penting sekali. Kemudian di sini ditanggapi, ditafsiri oleh Imam An-Nawawi. Qala dawu sapa An-Nawawi, Imam An-Nawawi yang dawu arsada fihi ila munjanabati ma yasulud daruru indahu. Arsada aweh pituduh fihi ing dalam hadis. Arsada aweh pituduh sapa Kanjeng Nabi fihi ing dalam hadis ila munjanabati ma maring ngedoi perkara yasulu kang hasil. Apa ad-daruru kebahayaan atau kemelaratan indahu ing dalam sandingi ma fil adate dalam kebiasaan utawa adate bi fi'lillahi kelawan penggawean Gusti Allah taala hale maulur sapa Allah wa qadri lan kekuasaane Gusti Allah. Jadi menurut Imam An-Nawawi hadis tersebut adalah mengajarkan kepada kita agar kita menjauhi perkara-perkara yang bisa menyebabkan doror atau bahaya kepada kita, bahaya menurut adat. Oh, kalau seperti ini kalau kita memegang orang yang terkena virus corona itu kena, misalkan. Kalau kita memegang api itu kita akan sakit. Itu kan secara adat itu kan menyakiti itu. Meskipun ini tetap sesuai dengan kodok-kodarinya. Jadi tidak bisa harus pokoknya tanganku tak celupkan ke api yang menyebabkan saya kebakar ya Gusti Allah. Tidak bisa. Kita dikasih akal itu biar usaha gitu ya. Jadi imbang. Oke, lanjut. Amin dalikalan iku setengah saking mengkono-mengkono al-akhdhu bil asbabi zahirah mau utai perkara ja akan teko apa min amrin saking perkara nabawiyin kang bangsa nabawi fi taghtiyatil awani ing dalem nutup pira-pira wadah fil laili ing dalem wengi. Sebagian dari mengambil sebab-sebab zahir secara adat kita harus usaha itu adalah menutup wadah bejana kita pada malam hari. Misalkan gelas atau ada minyak itu ditutup pada malam hari. Ini kalau diteliti menurut kesehatan ini bagus. Termasuk di sini disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Jadi ulama kita itu dulu itu sudah bagus sekali. Kalau dawuh sapa An-Nawawi, Imam An-Nawawi dawuh wa dzikrul ulama. Wa dzikrul ulama itu tawi oleh nutur ulama lil amri maring
perintah bitakdiyati kelawan nutup wadah yang dalam wengi itu tai beberapa faedah. Jadi menutup bejana pada malam hari itu ada beberapa faedah. Di sini ada 4 ya disebutkan. Nah, ini yang pertama, minhu iku setengah saking fawaid syanatuhu utawi ngrekso uang minasyaitoni utawa ngrekso wadah minasyaitoni saking syaitan. Jadi menjaga agar wadahnya itu tidak dicampur aduk, diganggu lah. Karena mengapa fa inna syaitana krana temen setuhune syaitan iku layak sifu ora bisa buka sapa syaitan hitoan ing tutup wala yuhilu lan ora bisa manggoni sapa syaitan sikoan ing wadah. Karena setan itu tidak bisa suatu wadah yang tertutup dan tidak bisa menempati wadah minuman. Sikoan ing wadah minuman. Sikoan itu adalah alwi'a minal jildi, wadah yang terbuat dari kulit yang biasanya digunakan untuk ada susu apa gitu, susu hewan dan lain-lain. Itu setan tidak bisa kalau tertutup. Nah, gitu ya. Jadi kalau di rumah menutup wadah, misalkan ada minyak itu ya ditutup, atau gelas atau dan sayur atau makanan apa. Wasyanatuhu, ini yang kedua, wasyanatuhu lan ngrekso ing wadah utawa ing wong minal wabai saking penyakit utawa wabah alladzi rupane wabah yang zilu kang tumurun apa alladzi fi lailatin ing dalem suci wengi minasanati kang tetep ing dalem mengkono-mengkono tahun. Yang kedua adalah menjaga agar tidak terkena wabah penyakit yang turun pada suatu malam hari pada tahun itu. Ya termasuk ini. Jangan-jangan COVID-19 ini bisa menyebar melalui udara. Jangan-jangan. Tapi kita tetap berusaha. Ya ini kita amalkan. Makanan-makanan ditutup, ya. Jangan ditaruh di luar, dan seterusnya. Ini bagian dari usaha kita. Ini kan cocok sekali ini kalau diamalkan sekarang ini. Yang ketiga, wal faidatu ta faidah talisatu kang kaping 3 iku syanatuhu ngersa ing wadah utawa ing man minan najasati saking najis wal muqadzarati lan pira-pira perkara kang den jemberaken. Faedah yang ketiga adalah menjaga dari najis. Barangkali ada misalkan kotoran cicak jatuh atau kotoran debu atau pasir jatuh pada malam hari atau pada saat ada tikus itu tidak terkena wadahnya. Nah, itu banyak sekali ya. Islam itu mengajarkan sesuatu hal yang mantap. Yang keempat, warabiatu tawi faedah kang pepapat iku syanatuhu ngersa wadah minal hasyarati saking pira-pira hayawan kang gremet wal hawami lan hayawan kang metu ing dalem wengi. Ya. Jadi hasyarat itu adalah hewan semacam serangga yang punya 3 pasang kaki, berarti ada 6. Ini kalau di ilmu biologi namanya adalah hexapoda. Ini adalah masuk keluarga hexapoda. Kemudian keluarganya masuk dalam arthropoda, biasanya berbuku-buku kayak semut gitu ya. Semut, apalagi? Nah, itu wal hawami dan hewan-hewan yang keluar pada malam hari yang kecil-kecil itu. Itu farubama wa ka mongko terkadang tumiba apa sayun siji-wiji minha kang tetep saking hasyarat wal hawam fihi ing dalem inak utawa wadah. Fasyari bahu nuli minum sapa wong ing napa? Ing banyu utawa ing banyu kang kejatuhan hasyarat wal hawam itu tadi. Wa huwa halih utawi wong iku ghafilun wong kang lali. Au fil laili utawa ing dalem wengi. Faya tadururu mongko dadi tampa kemelaratan sapa wong bihi kelawan syek utawa fasyaribahu. Karena terkadang pada waktu malam hari atau enggak malam hari saja, siang hari pun ya sama. Kalau tidak menutup suatu bejana itu terkadang ada semut. Ya, sering toh kita ada gelas itu ya enggak ditutup, kemasukan semut. Ada gula, kemasukan semut. Akhirnya kita tidak tahu, lupa atau tidak tahu, kemudian kita masukkan ke minuman kita, akhirnya kita minum semut. Nah, itu hanya contoh kecil. Ya kalau semut, kayak tomcat kayak gitu. Nah, tomcat masuk ke nah itu kan bahaya. Itu adalah tomcat itu termasuk hasyarat. Nah, ini hasyarat. Hewan berbuku-buku. Oke. Sudah. Jadi kesimpulan pada hari ini adalah
menjaga jarak dengan sesuatu hal yang bisa menyebabkan kita sakit secara adat. Meskipun semuanya itu kabeh itu takdir, tapi tidak bisa segitunya. Kita diberikan usaha-usaha, diberikan ilmu ya, diberikan ilmu kesehatan itu harus kita amalkan. Termasuk physical distancing yang digalakkan oleh WHO. Ini tidak hanya Indonesia, tapi dunia internasional menggalakkan physical distancing, yaitu menjaga jarak antara satu dengan yang lain. Yang sehat saja terjaga jaraknya, apalagi yang dengan yang sakit, gitu ya. Nah, di sini disebutkan referensinya dari ulama dan hadis. Mengajarkan seperti ini loh agama Islam itu, tidak hanya pasrah. Nah, gitu ya. Oke. Mungkin sekian pembahasan kita pada hari ini cukup menarik, yaitu tentang physical distancing menurut perspektif Islam. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Al-Fatihah. Oke, cukup menarik. Terima kasih. Sampai jumpa besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.